Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman Facebook Pro. Kali ini aku mau menjawab dari teman kita, yaitu juga seorang content creator ya, namanya Timores ya, akunnya Timores. Jangan lupa ditonton-tonton, dilihat-lihat sambil untuk kita belajar bersama gitu ya dari beliaunya ini. Beliaunya ini komen di akun saya dengan komentar seperti ini, teman-teman. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Mas Ekos, kalau banyak referensi nanti konten jadi nggak konsisten dong Mas. Kalau nggak konsisten, beberapa follower yang follow karena konten spesifik jadi nggak nonton lagi. Berarti sama saja kita harus mulai terus hal yang baru berulang-ulang. Jadi gini, untuk apa ya istilahnya, untuk referensi bukan karena kita harus ngikuti apa yang kita tonton ya, apa yang kita referensikan dari banyak atau beberapa konten kreator di Facebook Pro ini. Misal saya belajar dari konten kreator Maklis Ronggo, terus Mas Randy Barokah Sultan, terus Bayu Rahman dari Heri Bocah Pro Nganjuk, ataupun dari Mbak Erna Nganjuk. Kan dari masing-masing orang ini kan punya style dan gaya yang berbeda. Ada yang setiap hari mengblow up atau membahas tentang gimana cara monetisasi positif dan lain sebagainya. Kan kebanyakan konten kreator kan seperti itu ya. Kita harus memilih dan memilah, teman-teman. Kita harus memilih dan memilah mana yang cocok buat kita. Jadi maksud saya di sini adalah kita menonton konten-konten mereka itu untuk memperluas ide, memperluas mungkin keresahan kita, memperluas pengetahuan kita. Jadi nggak serta-merta konten kita harus mirip dengan mereka, enggak. Teman-teman mungkin punya tipikal atau cara sendiri dalam mewujudkan sebuah konten. Seperti Mas Timores ini ya, kalau saya tonton videonya kan tentang kayak video reaksi ya, jadi ngambil dari video mungkin dari sosmed lain, terus diedit di CapCut, terus di bawahnya ada kayak avatar, kayak orang seolah-olah mengkomentari dari video yang di atas dengan menyisipkan subtitle gitu kan, di generate. Saya juga pernah main seperti itu. Namun gini Mas Timores, konten yang tidak organik atau tidak asli itu rawan Mas, itu rawan. Saya pernah ngalami itu kena strike ya di Facebook ini. Alhamdulillahnya nggak seganas kena strike di YouTube. Kalau di YouTube kena 3 kali strike, akun teman-teman itu pasti langsung di delete, dihapus. Tapi beda halnya kalau di Facebook ya, itu tadi di YouTube seperti itu. Kalau di Facebook itu dia mesti keluar notif dan nggak ada punishment akun kalian kalau 3 kali max strike terus dihapus, itu nggak ada. Paling-paling cuma nanti kena punishment atau hukuman di rekomendasi profil gitu. Saya pernah kok melakukan hal yang sama yang persis dilakukan Mas Timores ini, dan pada akhirnya saya menghentikan hal tersebut karena saya kira lebih enjoy kita tuh konten organik. Konten organik tuh seperti ini teman-teman, ya bercerita seperti ini, konten apa adanya. Kalau merasa kita kurang pede ya kita balik kamera saja, nggak usah menampilkan wajah segala macam. Kita misal mereview konten-konten tentang ya keadaan sekitar rumah, berwisata seperti itu. Atau mungkin juga bisa kita ngambil video footage dari mungkin dari penyedia-penyedia layanan ya, video-video gratis, terus kita membuat narasi, itu juga bisa.
Tapi beda rasa Mas Timores. Kalau Mas Timores ngonten secara organik, asli buatan sendiri, tanpa ada reaksi atau reupload atau nyomot, orang itu akan lebih tertarik, menghargai keaslian, otentik, profil asli dari Mas Timores ini. Atau mungkin teman-teman yang mungkin sekarang lagi agak-agak introvert dalam membuat konten di Facebook Pro, seperti itu. Jadi tidak terus kita memperluas referensi dari konten kreator yang beredar banyak FYP di beranda kita semua ya. Nggak harus kita niru mereka 100%, enggak. Setidaknya bisa membuka pikiran, ide-ide baru lah mungkin ya. Jadi nggak stuck ya dengan apa yang kita lakukan saat ini, seperti itu. Toh akun saya ini juga sepi kok, nggak serta merta, wih ini master suhu, nggak ada di Facebook Pro, nggak ada master, nggak ada suhu. Semua kreator, semua level sama. Kita semua masih belajar, mengeksplorasi, menyuguhkan ide-ide konten-konten yang mungkin beberapa orang bisa tertarik, ada beberapa orang yang tidak tertarik. Itu hal yang wajar dan itu tidak bisa kita kendalikan, di luar kendali kita. Yang penting kita sudah mewujudkan apa yang menjadi pikiran, ide pokok kita kepada netizen. Seperti itu Mas Timores ya. Semoga jawaban saya kepada Mas Timores mendapatkan secercah harapan, secercah pengetahuan yang mungkin bisa ditelaah lebih lanjut. Dan jika belum paham ya mohon maaf, mungkin kita atau saya itu belum bisa memahamkan teman-teman melalui konten ini ya. Semoga Mas Timores tetap mengeksplorasi ide, dan ini pun juga saya serta-merta hanya untuk apa ya, menyampaikan apa yang jadi keresahan saya kepada teman-teman Facebook Pro yang berteman di Facebook Pro ini, di akun Engkos Nganjuk ini. Mungkin sekian dulu konten kali ini. Terima kasih Mas Timores sudah menanyakan hal yang urgent banget buat kita semua untuk belajar selalu dalam membuat konten. Pokoknya tetap semangat, bisa wisto bisa. Mereka loh peralatan sama, waktu yang diberikan juga sama, peralatan, kemampuan, wajah, apapun itu sama, plek ketiplek. Hanya saja mereka sudah memulai duluan dan lebih berusaha maksimal daripada kita. Jadi kita mau nggak mau kita harus belajar kepada mereka-mereka yang lebih sukses, lebih berhasil di Facebook ini. Yang penting kita sudah berusaha, masalah rezeki kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu aja wis, timbang mumet-mumet toh. Ya, semangat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.